البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin kita telah masuk pada matan berkaitan dengan pembahasan iman. Bahwasanya iman qaulun wa amal. Yang qaulun wa amal, qaulun terbagi jadi qaulul qalbi wa qaulul lisan. Wa amal terbagi jadi amalul qalbi, amalul lisan, wa amalul jawarih. Yang kemudian akhwan diungkapkan lebih detail dari ungkapan ini, karena ungkapan para salaf bermacam-macam terkait pengertian iman, dan yang paling ringkasnya ini qaulun wa amal. Dan ketika didetailkan maka sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Untuk memperjelas kita baca langsung syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-iman, qala rahimahullah, al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa bermakna at-tasdiq, pembenaran. Dan ini banyak kita dapati pemaknaan iman secara bahasa dengan tasdik di kitab-kitab yang dikarang yang menjelaskan tentang iman. Cuman kalau kita mau meneliti lebih jauh akhwan antara keselarasan makna iman dan tasdik secara bahasa, akan kita dapati bahwasanya iman itu lebih dari sekedar pembenaran. Karena tidak cukup hanya pembenaran saja. Secara bahasa, Syekh Ibnu Utsaimin sendiri akhwan pada kitab yang lain di Syarah Aqidah Al-Wasithiyah juga menegaskan itu, bahwasanya iman terkandung makna lebih dari sekedar pembenaran. Oleh karena itulah kita baca ta'liq berkaitan dengan kutipan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di syarah beliau terhadap Aqidah Al-Wasithiyah, dan ini yang lebih mu'tamad. Qala al-imanu fil lughah yaqulu katsirun minan nas innahu tasdiq. Keimanan secara bahasa, kebanyakan manusia mengatakan bahwasanya iman maknanya secara bahasa adalah pembenaran. Antum qomah di sini. Fasaddaqtu wa amantu maknahuma lughatan wahidun. Sehingga kata saddaqtu, aku membenarkan, dengan amantu, aku beriman, makna keduanya secara bahasa itu satu. Ini menurut banyak manusia. Faqad sabaqa lana fit tafsir anna hadzal qawlu la yasih. Dan telah lewat dalam pembahasan tafsir bahwasanya pendapat ini tidak benar. Maka antum masukkan bahwasanya pembahasan ini akhwan termasuk di antara perkara yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tarujuk darinya. Ini dari penjelasan dalam syarah beliau terhadap Lum'atul I'tiqad. Beliau dalam syarah Lum'ah mengatakan iman itu secara bahasa apa? Tasdik.
Tapi beliau telah tarujuk dari hal ini, makanya pada penjelasan-penjelasan beliau yang setelahnya, beliau tegaskan bahwasanya pendapat ini la yasih. Pendapat yang mengatakan iman maknanya tasdik itu apa? La yasih. Dan di sana ada risalah dia mengumpulkan taraju'at Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kumpulan hal-hal yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tarajuk darinya. Baik. Dan ini termasuk salah satu contoh yang perlu antum tegaskan sehingga tidak menisbahkan lagi kepada Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya beliau memaknakan iman dengan tasdik. Karena beliau sendiri mengatakan apa? Anna hadzal qaula la yasih. Bahwasanya pendapat ini la yasih. Terus apa maknanya secara bahasa? Kata beliau, badil imanu fil lughati al-iqraru bisyai' an tasdiqin bih. Ini yang digantikan. Ketika antum ditanya apa makna iman secara bahasa, kata beliau, makna secara bahasa al-iqraru bisyai' an tasdiqin bih. Pengikraran terhadap suatu hal yang itu merupakan buah dari pembenaran terhadapnya. Jadi sesuatu yang telah dibenarkan dalam hati kemudian diikrarkan. Berarti tidak hanya sekedar pembenaran, tapi apa harus ada ikrar. Ikrar. Dia akui. Baik, dia ikrarkan. Nah, diakui, diikrarkan dengan lisan dan juga diwujudkan dengan amal. Bidalili annaka taqul amantu bikadza wa aqrartu bikadza wa saddaqtu fulanan wa la taqulu amantu fulanan. Nah, dari sisi istiqaq lughawi ya kawan, mendukung bahwasanya iman itu secara bahasa sama dengan ikrar. Itu lebih dekat daripada dimaknakan dengan tasdik. Kenapa? Karena dari istiqaq lugawinya seorang mengatakan amantu bikadza, itu juga apa? Aku beriman terhadap hal demikian-demikian. Ketika ikrar juga ungkapannya apa? Aqrartu bikadza, aku telah mengikrarkan demikian-demikian. Ada bantuan huruf jar apa di situ? Mujahid, huruf jar ba. Tapi ketika saddaqa maka tidak butuh huruf jar. Saddaqtu fulanan, aku membenarkan fulan. Tidak saddaqtu bi fulan, tidak. Dan ini salah satu di antara luar biasanya bahasa Arab. Bahwasanya ketika memaknakan satu kata dengan kata lain, maka di antara hal yang menunjukkan kebenarannya adalah bahwasanya dari sisi penggunaannya itu sama. Tapi ketika dia tidak butuh terhadap huruf jar, maka maknanya juga kata yang tidak butuh terhadap huruf jar. Harusnya demikian. Tapi perhatikan, ketika amantu ini tidak bisa amantu fulanan, tidak bisa. Tapi harus apa? Amantu bi fulan. Ini menunjukkan bahwasanya pemaknaan iman dengan tasdik tidak tepat. Tapi iman lebih tepat untuk dimaknakan secara bahasa dengan apa, Ahmad? Dengan al-iqrar. Baik. Kalau lengkapnya al-iqraru bisyai'an tasdiqin bih. Qala idzan fal imanu yatadammanu ma'nan zaidan ala mujarradit tasdiq. Jika demikian, maka iman terkandung di dalamnya makna lebih dari sekedar pembenaran.
Apa makna lebihnya? Wa huwal iqraru wal i'tirafu al-mustalzimu lil qabuli lil akhbari wal id'ani lil ahkam. Makna tambahan tersebut, ya, selain makna membenarkan, juga ada tambahan, yaitu apa? Iqrar, pengakuan. Pengikraran wal i'tiraf, dan pengakuan yang mengharuskan untuk dia menerima kabar-kabar serta tunduk kepada hukum-hukum. Ini penjelasan yang sangat bagus, ringkas dari kesimpulan pembahasan panjang yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena di antara ulama yang sebelum Syekh Ibnu Utsaimin yang secara panjang lebar mengupas hal ini adalah Syekhul Islam. Dan tentunya ulama-ulama yang datang setelahnya mengambil faedah tersebut dari beliau. Maka dikutip di sini kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam As-Sarimul Maslul, al-imanu wa in kana yatadammanu at-tasdiqa falaysa huwa mujarradut tasdiqi. Iman, walaupun memang terkandung di dalamnya itu makna pembenaran, jelas ya kan, namanya iman itu kan membenarkan, tapi bukan hanya sekedar membenarkan. Kenapa ini diperjuangkan? Karena ini termasuk di antara tameng utama pemahaman Murji'ah, yaitu pemaknaan iman secara bahasa dengan tasdik. Baik. Jadi iman itu bukan hanya sekedar apa, Uwais? Pembenaran saja. Berarti ada lebih dari sekedar pembenaran. Terus apa? Wa innama huwa al-iqrar wa tuma'ninah. Baik. Dan hanyalah hakikat iman itu adalah al-iqrar wa tuma'ninah, yaitu penetapan atau pengikraran serta ketenangan. Wadzalika li'anna tasdiqa innama ya'ridu lil khabari faqat. Fa ammal amru falaysa fihi tasdiqun min haitsu huwa amrun. Nah ini dikarenakan pembenaran itu hanya bisa diterapkan pada kabar saja, pada berita. Baik, antum ada berita, maka apa? Ada dua kemungkinan, antum benarkan atau antum apa? Dustakan. Ya tidak, Sakif? Baik. Ini kalau tasdik. Tasdik itu hanya apa? Berlaku pada pensikapan terhadap berita. Kalau perintah terus gimana? Perintah, ada perintah. Perintah dibenarkan, terus gimana? Perintah kok tasdik? Tidak tepat. Nah, adapun perintah falaysa fihi tasdiqun min haitsu huwa amrun. Adapun perintah maka tidak ada padanya pembenaran, dari sisi itu adalah perintah. Kenapa? Karena perintah itu yang ada dua kemungkinan, yaitu apa dan apa, Zikri? Dia lakukan atau tidak dilakukan. Kalau dilakukan berarti taat, kalau tidak dilakukan berarti tidak taat. Baik. Wa kalamullahi khabarun wa amrun, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala itu padanya berita juga perintah. Al-Qur'an isinya kan antara berita atau perintah. Dan ini keumuman syariat kita, dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tidak keluar dari hal ini. Apakah itu berita atau perintah? Maka berita memang kita benarkan, kita imani. Demikian pula perintah kita imani. Bentuk iman terhadap perintah bagaimana, Hamzah tadi? Dengan ditunaikan. Ya. Baik. Fal khabaru yastaujibu tasdiqal mukhbir wal amru yastaujibul inqiyada lahu wal istislam. Sehingga kabar-kabar itu mengharuskan untuk membenarkan zat yang memberikan kabar. Itulah iman.
Taib, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat. Itu kan terkandung di dalamnya pembenaran terhadap yang memberikan kabar. Taib. Sedangkan perintah mengharuskan untuk tunduk kepada yang memerintah dan menunaikannya, istislam, menerima perintah tersebut, tidak menolak, tidak membangkang. Taib. Nah, kalimat ini akhwan, penukilan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin dan Syekhul Islam Taimiyah penting. Taib, dipilihkan bagian yang mudah untuk kita pahami, diingat-ingat. Makanya beliau tegaskan dalam Majmu' Fatawa kesimpulan ringkas, fakana tafsiruhu bilafdil iqrar aqrab min tafsirihi bilafdit tasdiq. Maka penafsiran iman dengan ikrar, ya, dengan kata ikrar itu lebih dekat kepada kebenaran daripada penafsiran dengan kata apa, Abdullah Samin? Tasdiq. Saya lebih tepat daripada dimaknakan tasdik. Dan Syekh Ibnu Utsaimin lebih tegas dalam mengatakan pemaknaan dengan tasdik la yasih. Nah, ini kita baru berbicara makna iman secara apa, Akbar? Secara lughah. Lughah itu apa? Bahasa. Baik. Kalau istilahan, sekarang makna iman secara istilah. Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Iman adalah perkataan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan serta keyakinan dengan hati. Baik. Ini iman secara istilah syar'i. Di sana ada ungkapan yang lebih masyhur yang telah kita hafal sebelumnya dengan apa? 5 nun. Masih ingat 5 nun dalam masalah iman? Indak ya Khadir. Taib, barakallahu fiik. Al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ini 5 nun dalam iman yang sudah kita hafal, sehingga hafal saja pengertian yang sudah ma'ruf tersebut. Kenapa? Karena hanya perbedaan susunan saja, adapun hakikatnya sama. Intinya berarti pada iman terkumpul perkataan dengan lisan dan amalan anggota badan serta keyakinan hati. Karena al-janan huwal qalbu. Al-janan adalah apa? Al-qalb. Qala fi at-ta'liq wa hadha at-ta'rifu lil imani mujma'un 'alaihi 'inda ahli sunnah. Dan pengertian iman ini disepakati di sisi ahli sunnati wal jamaah. Naqala ijma'ahum ghairu wahidin min ahli ilmi, dan telah menukilkan ijma'nya ahli sunnah tersebut tidak hanya satu saja dari kalangan ulama. Terus siapa? Faminhum, diantaranya al-Imam Syafi'i dalam Syarah Ushul I'tiqad Al-Lalikai. Yang kedua Ibnu Battah dalam Al-Ibanah. Yang ketiga Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Yang keempat Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Yang kelima Al-Qadhi Iyad dalam Kitabul Iman. Yang keenam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau. Berarti disepakati oleh ahli sunnah. Terus yang menyelisihi siapa? Berarti yang menyelisihi keyakinan ini, mereka tidak berkeyakinan dengan keyakinan ahli sunnah dalam hakikat iman. Qala wa khalafa ahla sunnati wal jama'ati tawaif, dan telah menyelisih ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah hakikat iman ini beberapa golongan ahli bidah.
Yang pertama, fal murji'ah alladzina hum murji'atul fuqaha qalu al-imanu huwal iqraru bil lisani wat tasdiqu bil janan fa akhraju al-a'mal an musammal iman wa hadzal batil. Golongan pertama kawan murji'ah, tapi dari jenis murji'ah yang paling ringan. Karena hakikat iman ini memang yang paling jelas menyelisihinya firqah secara umum mereka adalah murji'ah. Dinamakan murji'ah li'annahum arja'u al-amal an musammal iman, maka dinamakan murji'ah kawan. Arja'u ay akharu, tidak mau memasukkan amalan dalam cakupan makna iman, maka dinamakan murji'ah. Nah, murji'ah ini terpecah belah lagi sesuai dengan parahnya keyakinan mereka. Yang paling ringannya yaitu yang dikenal dengan murji'atul fuqaha. Ini yang disebutkan pertama di sini, mereka apa? Murji'atul fuqaha. Baik. Mereka keyakinannya dekat dengan ahli sunnah. Kenapa? Karena meyakini iman itu adalah ikrar bil lisan wa tasdiqu bil janan. Pengikraran dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Tapi mereka mengeluarkan amalan-amalan dari cakupan pengertian iman. Dan ini adalah batil. Ini batil. Dan murji'atul fuqaha dinamakan murji'atul fuqaha kenapa? Karena pada masa itu akhwan memang yang banyak terpengaruh pemahaman ini para fuqaha terutama dari kalangan Hanafiyah. Fuqaha yang bermadhab Abi Hanifah. Baik, murji'atul fuqaha. Dan sebagian membawa berupaya untuk melemahkan khilaf antara pemahaman ini dengan pemahaman ahli sunnah dengan mengatakan khilafnya hanya sekedar lafaz. Yang disilahkan khilafun bainana wa bainahum lafzi. Khilaf kita dengan mereka itu hanya sekedar lafaz, maka kita katakan la bal khilaf maknawi. Khilaf kita dengan murji'atul fuqaha khilaf maknawi hakiki, bukan sekedar lafaz. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan amalan dari cakupan iman, sedangkan ahli sunnah menegaskan bahwasanya amalan termasuk dalam cakupan iman. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala ketika ditanya apakah khilaf kita dengan mereka lafzi, maka beliau mengatakan la, tidak, bahkan khilaf maknawi hakiki. Golongan yang kedua Al-Karramiyah. Mereka juga masuk cakupan murji'ah, maka terkadang diungkapkan murji'atul karramiyah. Karramiyah, kalau mereka mengatakan huwal iqraru bil lisani faqat, iman itu hanya sekedar pengikraran dengan lisan saja, yang penting mengikrarkan, mengatakan, mengungkapkan, sama ya, sekedar apa? Pengikraran dengan mulut tok. Sehingga kalau seseorang sudah mengakui dengan mulutnya aku ini mukmin, aku ini muslim, maka menurut murji'atul karramiyah sudah mereka apa? Orang-orang yang sempurna imannya. Dan konsekuensi dari keyakinan karramiyah ini konsekuensi yang batil. Apa itu? Fal munafiquna indahum mu'minuna kamilul iman. Nah, sehingga menurut pendapat karramiyah ini orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang beriman yang sempurna imannya. Walakinnahum yaqulun bi annahum yastahiquna al-wa'id alladhi aw'adahumullahu bih. Akan tapi anehnya mereka mengatakan orang munafik sempurna imannya. Kalau sempurna iman kan harusnya tempat kembalinya di akhirat di mana cahaya? Di surga. Tapi mereka mengatakan ini anehnya, dan itulah ahlul batil, akhwan.
walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan terjatuh dalam kontradiksi yang banyak. Menyatakan berkonsekuensi keyakinan mereka ini munafik itu mukmin sejati. Tapi mereka mengatakan orang-orang munafik pantas untuk mendapatkan ancaman yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan jelas pendapat mereka itu sangat nampak kerusakannya. Kemudian yang lebih parah lagi, yang ketiga, Murji'atul Jahmiyah. Dan kalau kita perhatikan Jahmiyah pada setiap pembahasan akidah, kalau kita perhatikan mayoritas dia menempati yang paling parah. Menempati yang paling parah, sehingga pantas kalau pencetusnya Jahm bin Safwan ini dihukum mati. Dalam pembahasan iman dia juga sangat parah keyakinannya. Dhahabal Jahm bin Safwan wa Abul Hasan As-Salihi ahadu ru'asa'il qadariyah ila anna al-imana huwal ma'rifatu bil qalbi. Jahm bin Safwan dan Abul Hasan As-Salihi, salah satu gembong qadariyah. Dan qadariyah, setelah kita lihat ya akhwan, qadariyah keyakinan jasad dalam masalah takdir yang juga dianut oleh apa? Oleh Jahmiyah. Menyatakan bahwasanya iman sekedar pengetahuan dengan hati. Yang penting tahu ya dengan hatinya. Keyakinan seperti ini, akhwan, sekedar makrifah, sekedar tahu dengan hatinya. Itu sudah dikatakan mukmin sempurna imannya. Maka berarti kira-kira kalau menurut keyakinan ini iblis masuk kategori mukmin atau enggak? Abdurrahman. Iblis menurut keyakinan Jahmiyah jelas masuk dalam kategori mukmin. Jadi jelas menyelisihi nas. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik. Wahadzal qaul azharu fasadan mimma qablah, dan pendapat ini lebih nampak lagi kerusakannya dari pendapat-pendapat yang disebutkan sebelumnya. Kenapa? Fa inna lazimahu anna fir'auna wa qaumahu kanu mu'minin. Sebab konsekuensi dari keyakinan ini berarti Fir'aun dan kaumnya mereka dulu adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Li'annahum arafu sidqa Musa wa Haruna alaihim assalatu wassalam. Karena mereka telah tahu benarnya Nabi Musa dan Harun. Walam yu'minu bihima, tapi mereka tidak mau beriman kepada keduanya. Walihada qala Musa li Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Ini dalil yang menunjukkan kalau kalau Fir'aun sebenarnya sudah tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa katakan, laqad alimta, sungguh engkau telah tahu wahai Fir'aun, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Tidaklah menurunkan bukti-bukti kebenaran risalah Nabi Musa ini kecuali Rabb yang menciptakan dan menguasai serta mengatur langit-langit dan bumi. Wa qala ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka yaitu Fir'aun dan kaumnya juhud, yaitu mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Nabi Musa dalam keadaan istaiqanatha anfusuhum. Jiwa-jiwa mereka sebenarnya meyakini kebenarannya. Kenapa mereka juhud? Kenapa mereka mengingkari? Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Qala wa ahlul kitab kanu ya'rifuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ahlul kitab, mereka dulu mengenal Nabi. Berarti konsekuensi pemahaman Jahmiyah dalam masalah ini berarti ahlul kitab mukmin atau kafir? Abdullah, mukmin. Ini keyakinan Jahmiyah.
jelas batil. Kama ya'rifuna abna'ahum, bahkan mereka mengenal nabi kita seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Walam yakunu mu'minina bih, tapi mereka tidak beriman terhadap nabi. Bal kafirina bihi mu'adina lah, bahkan mereka kufur terhadap nabi dan memusuhi nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita yakini muslim yang paling bodohnya tahu kalau Fir'aun kafir. Yang paling bodohnya juga tahu kalau orang Yahudi dan Nasara itu bukan pengikut Nabi kita Muhammad, tidak beriman terhadap Nabi kita Muhammad. Tapi Jahmiyah ini entah bodoh tingkat apa, ya kan? Hawa nafsu menjadikan buta. Bal iblis yakunu indal jahmi mu'minan kamilul iman, mu'minan kamilul iman, dan ini saking parahnya. Bahkan iblis di sisi Jahm bin Safwan adalah apa? Makhluk yang beriman dengan iman yang sempurna. Ini iblis. Fa innahu lam yajhal rabbahu bal huwa 'arifun bih. Sebab iblis itu tidak bodoh terhadap Rabbnya. Dia mengenal. Ya. Iblis itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, maka dia memanggil dengan panggilan Rabb. Allah katakan, iblis berkata, Rabbi wahai Rabbku. Dia berarti mengenal Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, berikanlah tangguh kepadaku sampai hari dibangkitkan. Minta diberi umur panjang sampai hari kebangkitan, tidak mati. Bukan untuk beramal, tapi untuk menyesatkan manusia, mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Taib. Nah, kaidah bahwasanya apa? Butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Ya, ketika didapati kelaziman yang batil menunjukkan apa? Pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Wal kufru 'indal jahmi huwal jahlu bir rabbi ta'ala. Terus kekufuran menurut Jahmiyah itu apa? Menurut Jahmiyah, kufur itu adalah jahlu bir rabb, yaitu ketika seorang tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal Allah sama sekali. Kira-kira ada enggak? Kata beliau, wala ahada ajhalu minhu bi rabbih. Dan tidak ada seorang pun yang lebih jahil daripada Jahm terhadap Rabbnya. Berarti dia tok yang kafir, ya kan? Dan menurut pemahaman Jahmiyah berarti dia tok malah yang kafir Jahmiyah. Karena tidak ada yang lebih bodoh tentang Allah melebihi Jahm bin Safwan. Kenapa? Fa innahu nafa'anhu jami'a sifatihi. Karena Jahm bin Safwan dan pengikutnya menolak, meniadakan, ya, mereka menolak dan meniadakan dari Allah semua sifat-sifat Allah. Ini kan kejahilan yang luar biasa. Wala jahla akbaru min hadza, dan tidak ada kejahilan yang lebih besar dari ini. Fayakunu kafiran bi syahadatihi ala nafsi, sehingga Jahm bin Safwan ini kafir menurut persaksian dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Ya, kalau ngikut konsekuensi omongan Jahm bin Safwan berarti yang kafir ya dia. Sedangkan yang lainnya enggak. Iblis pun enggak kafir di sisi Jahmiyah. Kenapa? Karena iblis mengakui sifat Allah Rabbi, sifat rububiyah. Kemudian fa bi izzatika, mengakui sifat izzah, kemuliaan Allah. Iblis saja ngaku. Dan dalam hal ini Jahm lebih jahil daripada iblis. Wa dhahabal Maturidiyah ila anna al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wa hadza batil. Dan Maturidiyah, nah, golongan yang lain akhwan, taib, berpendapat bahwasanya iman itu adalah sekedar pembenaran dengan hati. Nah, pembenaran. Jadi bedanya antara Maturidiyah dengan Jahmiyah, kalau Maturidiyah cukup apa? Ma'rifatul qalb, sekedar mengenal, sekedar tahu. Kalau Maturidiyah masih lebih di atas ma'rifah, tapi tasdik, membenarkan dengan hatinya.
Nah, ini golongan-golongan yang tersesat dalam permasalahan definisi iman. Lihat, dalam masalah definisi iman saja seorang ketika hendak mendapatkan hidayah dari Allah, pontang-panting jalannya ini. Berapa banyak ini? Kalau firqahnya saja, ada 3 firqah utama, belum lagi individu-individu yang tersesat dalam masalah tersebut. Nah, maka banyak-banyak bersyukur ketika mendapatkan hidayah untuk bisa berakidah dengan akidah salafiyah sahihah. Nah, kenapa? Karena banyak sekali golongan-golongan yang tersesat. Wal'iyadu billah. Baik, kita ambil ini dulu. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.